Mama, untuk Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rika Putri dari SD Kartika 111 CGP Angkatan 4. Di mana di sini saya akan membahas tentang kasus yang kedua, di mana di sini kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberi pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, dari kasus ini, tujuan yang saya harapkan di sini adalah di mana saya berharap dengan adanya diskusi ini dapat membantu siswa untuk mencari solusi sendiri dari masalah yang dihadapi. Baiklah, saya sebelum melakukan praktek coachingnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu di mana di sini coachnya yang berperan itu adalah saya sendiri yaitu Sri Rika Putri, sedangkan coachingnya itu adalah Bu Mira, pengamatnya yang berperan itu adalah Bu Susi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Oh iya, Bu. Maaf, saya mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya berbincang-bincang dengan Ibu? Tentu saja boleh. Ada apa, Nak? Ada yang bisa kamu ceritakan? Gini, Bu, belakangan ini saya tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa nih yang ingin Mira capai di akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Terus, masih adakah yang lain, Nak? Saya bingung, Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Bu Ani. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Bolehkah anak Ibu menceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa sedih, Bu, karena saya diperlakukan tidak adil oleh Bu Ani. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Nak? Bu Ani membuka les privat. Sebagian siswanya les privat dengan ibu itu. Jadi saya dikecualikan, Bu, karena saya tidak les privat. Oh, begitu ya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal yang lain yang kamu rasakan, Nak? Saya juga merasa bahwa nilai saya rendah sekali, Bu. Padahal saya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetapi anak-anak yang ikut les privat nilainya baik, Bu. Bolehkah Ibu tahu seperti apa tindak keadilan yang kamu maksud itu? Bisa kamu ceritakan lagi ke Ibu, Nak? Begini, Bu, rasa saya sudah mengerjakan soal-soal dengan benar. Kenapa nilai saya rendah gitu, Bu? Nah, dengan ada masalah ini, langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Selama ini saya sudah merasa rajin belajar, Bu, dan mengulang pelajaran Bu Ani yang diberikannya. Jadi saya menduga bahwa nilai saya rendah karena saya tidak mengikuti les privat dengan Bu Ani, Bu. Apakah Mira sudah pernah mendiskusikan masalah ini langsung kepada Bu Ani? Belum, Bu. Tapi saya lihat sebelumnya mereka les privat bersama Bu Ani. Saya merasa sebelumnya saya merasa nilai saya tuh selalu tinggi, Bu. Tetapi ketika saya tidak les, nilai saya rendah, Bu. Baik, lalu apa yang ingin anak Ibu lakukan sekarang nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya sebenarnya ingin menemui Bu Ani, Bu, untuk menginformasikan dugaan saya ini, Bu. Terus, mengapa tidak kamu lakukan itu, Nak?
Tapi saya takut, Bu. Nanti Bu Aninya marah. Apakah Bu Ani pernah marah sama Mira? Tidak, Bu. Pada saat menjelaskan pelajaran, Bu Ani bagus menerangkan TIK-nya, Bu. Mengapa tidak kamu coba saja dulu? Mungkin ini akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Saya coba ingin menemui Bu Ani dulu ya, Bu. Betul itu, Nak. Setelah nanti Mira menemui Bu Ani, apa yang akan kamu sampaikan nanti? Saya ingin langsung menanyakan kepada Bu Ani, apa benar tidak mengikuti les privat mempengaruhi nilai saya, Bu? Iya, benar itu, Nak. Bisa kamu lakukan itu. Selain itu, kira-kira nih kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin kamu bisa mendapatkan nilai tinggi tanpa mengikuti les bersama Bu Ani. Ini saya sebelum di kelas 6 selalu masuk 5 besar. Selain itu, saya selalu belajar dengan rajin dan mengulang pelajaran. Saya sering sekali mencari sumber pelajaran di internet, Bu. Nah, jadi setelah ini apa saja yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap bertanya kepada Bu Ani untuk memastikan kenapa nilai saya ini rendah, Bu, dan saya akan memeriksa lembar jawaban yang diberikannya kemarin. Iya, itu sangat bagus sekali solusinya. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk mengikuti les, saya rasa tidak ada waktu, Bu. Jadi, saya bisa meminta bantuan kepada teman saya, Rani, untuk yang ikut privat itu, Bu. Selanjutnya, apa kira-kira rencana ke depannya untuk mencapai tujuan ini? Saya akan menemui Bu Ani terlebih dahulu, Bu, dan menginformasikan dugaan ini. Kedua, saya akan mengkonfirmasi tentang nilai saya yang rendah, Bu. Yang ketiga, saya akan meminta bantuan kepada Rani untuk mengajari saya. Nah, Ibu suka itu rencanamu. Tapi, komitmen apa yang akan kamu lakukan supaya rencana tadi yang kamu buat itu dapat berjalan dengan baik? Saya akan memberanikan diri untuk menemui Bu Ani, Bu. Saya akan lebih teliti lagi untuk menjawab pertanyaan dan mengulang jawabannya, Bu. Lalu, siapa yang akan bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan membantu Rani, Bu, untuk menemani saya dan menemui Bu Ani. Nah, seperti itu sangat baik sekali yang kamu lakukan, Nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, telah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama, Mira. Ibu juga akan melanjutkan kegiatan yang lain lagi ya, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil praktek coaching dari kasus yang saya hadapi tadi, di mana di sini dari kasus tersebut, anak telah menemukan solusinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.